Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Karo, Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Bu Evi Mulyani. Yang saya hormati Pak Anang Ristanto selaku narasumber pada kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang ada di lingkungan Kemendikbud. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu semua di diskusi rutin kita. Alhamdulillah ini yang sudah yang kedua kali dan mudah-mudahan nanti kita bisa akan terus berlanjut. Di diskusi kali ini mohon izin Bu Karo, kita akan diskusikan tema tentang sistem integrasi koleksi perpustakaan Kemendikbud. Nanti Pak Anang akan menyampaikan apa sih sistem integrasi koleksi perpustakaan Kemendikbud atau yang kita singkat dengan Sikoper itu, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipandu oleh saya sendiri. Sebelum kita memulai acara, mungkin kami izin Bu Karo bisa menyampaikan arahan atau mungkin masukannya terhadap kegiatan ini. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Amir, Pak Anang, Mas Anang, Ibu Bapak, teman-teman pustakawan semuanya. Senang sekali bisa ketemu. Untuk yang baru pertama ketemu, saya salam kenal, saya Evi. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir bahwa kesempatan pagi ini kami mengundang teman-teman semua untuk bincang pustakawan yang series sifatnya tidak hanya one off tetapi memang akan berkelanjutan harapannya. Pada pagi hari ini secara spesifik ini Sikoper yang akan kita diskusikan, sistem integrasi koleksi perpustakaan Kemendikbud. Saya kira yang paling utama dari seluruh kegiatan kita laksanakan termasuk kegiatan pagi ini tentunya silaturahmi, koordinasi yang baik antar seluruh sebenarnya pustakawan, pengelola perpustakaan di kementerian kita, sehingga harapannya dapat kita bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik, membentuk network perpustakaan di lingkungan kementerian ini dengan baik dan semakin berprogres untuk perbaikan tentunya setiap harinya. Kemudian tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Pak Amir, yang kedua adalah kami mengharapkan pandangan dari Ibu Bapak teman-teman semua terkait dengan Sikoper ini untuk tentunya tadi perbaikan, peningkatan kualitas layanan perpustakaan di lingkungan kementerian kita. Nah, nanti saya kira Pak Anang dan Pak Amir yang dan teman-teman semua ini para pustakawan yang saya yakin Ibu Bapak semua sudah sangat paham di area perpustakaan yang akan mendiskusikan secara lebih real apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk tadi terlepas dari pertama sosialisasi, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengimprove sistem integrasi koleksi perpustakaan Kemendikbud ini. Mungkin sebagai refresh, kita punya undang-undang tentang perpustakaan tahun 2007 ya, Undang-Undang 43 tahun 2007, di situ disampaikan bahwa perpustakaan Kemendikbud termasuk ke dalam jenis perpustakaan khusus. Ini nanti mungkin bisa menjadi dasar juga ini konteks untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Yang tentunya sebagai perpustakaan khusus ini tugasnya adalah melayani pemustaka, menyediakan bahan perpustakaan atau bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga induk dan tentu masyarakat ya, masyarakat utama di sekitar kita. Kemudian sebagai perpustakaan khusus ini juga tentunya sesuai dengan SNP khusus adalah perpustakaan rujukan, pusat deposit, pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk. Kemudian kita juga, ini yang saya dapatkan informasi data sebenarnya dari teman-teman, dari Pak Anang, Pak Amir, 172 satuan kerja di lingkungan Kemendikbud yang memiliki fungsi pengelolaan perpustakaan dan memiliki potensi publikasi, kemudian informasi referensi yang dibutuhkan oleh publik. Nah, tentunya dalam upaya melayani pemustaka dalam mencari informasi, referensi di bidang pendidikan dan kebudayaan, berbagai upaya sudah dilakukan, gitu ya. Termasuk juga bagaimana pagi ini kita akan mendiskusikan
untuk tadi improvement Psikoper yang telah dibangun di tahun 2018 ya, 2018. Ini teman-teman, kalau saya sendiri kan bergabung di keluarga ini juga belum lama, ini teman-teman yang luar biasa kontribusinya. Di tahun 2018 salah satunya sudah membangun Psikoper ini, Sistem Integrasi Koleksi Perpustakaan Kemendikbud. Dengan tujuan tentunya untuk mendokumentasikan, mengintegrasikan seluruh koleksi perpustakaan dan bahan publikasi yang ada di lingkungan kementerian, baik itu di pusat maupun daerah. Kemudian tentunya menjadi akses bagi pemustaka untuk mempermudah mengunduh, mencari koleksi perpustakaan dan bahan publikasi di lingkungan kementerian kita. Nah, berangkat dari upaya untuk tadi meningkatkan layanan perpustakaan, kemudian salah satunya sudah diluncurkannya Psikoper ini di 2 tahun lalu, dengan tujuan baik tadi untuk layanan, seperti peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan perpustakaan Kemendikbud. Pada pagi hari ini, tadi kita selain tentunya bersilaturahmi, mengharapkan masukan pandangan dari teman-teman semua. Saya kira nanti pandangan yang disampaikan Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua, saya yakin akan menjadi masukan untuk kami yang nanti Pak Anang, Pak Amir gitu yang akan mengolah kekayaan pandangan masukan ini, sehingga memang menurut saya teman-teman Pak Anang, Pak Amir, saya nitip untuk nanti masukan-masukan yang sudah diperoleh dalam diskusi ini tidak sebatas kita terima, tetapi memang segera ditindaklanjuti gitu, untuk hal-hal yang memang bisa segera ditindaklanjuti, doable, visible untuk dilakukan, itu langsung dilaksanakan. Ketika ada memang masukan yang ini bagus, tetapi perlu waktu. Nah, ini juga harus berprogres dilakukan, dan ketika perlu diskusi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, saya mohon untuk juga segera dilakukan juga tindak lanjut atas hal tersebut. Mungkin itu dari saya sedikit pengantar konteks diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat berdiskusi dan mohon Ibu Bapak, teman-teman semua menyampaikan pandangan terkait dengan Psikoper ini. Seluas-luasnya silakan. Saya kira ini juga mungkin diskusi yang informal dan lebih kepada juga tadi silaturahmi antara kita semua. Saya kembalikan ke Pak Anang dan Pak Amir, dan mohon izin nanti ketika diskusi, mungkin ketika melihat saya sudah tidak ada di dalam room ini, saya izin berpindah ke meeting di tempat lain, tanpa mengurangi rasa hormat atas kehadiran teman-teman semuanya. Baik, mungkin itu dari saya, Pak Anang, Pak Amir. Terima kasih, Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Karo atas arahannya dan masukannya. Insya Allah apa yang tadi disampaikan Bu Karo bisa kita laksanakan. Mohon izin untuk mempersingkat waktu, kita mungkin akan langsung memulai kegiatan ini, acara ini diawali dengan paparan dari Pak Anang Risanto. Pak Anang adalah selaku Pranata Humas Ahli Madya dan juga sebagai koordinator di substansi publikasi dan informasi di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan Pak Anang. Terima kasih Mas Amir. Selamat pagi. Mohon izin Bu Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Amir yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Pada intinya bahwa kegiatan ini yaitu kita sharing, berbagi pengetahuan, maupun kami juga mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk memperbarui atau menyempurnakan layanan perpustakaan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan, yaitu Psikoper ya, Sistem Integrasi Koleksi Perpustakaan. Mungkin izin saya share paparan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami informasikan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan yang namanya Sistem Informasi Perpustakaan atau disingkat Psikoper. Sebenarnya Psikoper ini yaitu adalah sistem
untuk mencari koleksi yang ada di perpustakaan, baik di perpustakaan Kementerian Pendidikan di pusat maupun maupun UPT yang ada di Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi dalam kondisi yang saat ini, dalam kondisi COVID-19 tentunya sistem ini diharapkan juga menjadi referensi para pemustaka untuk mencari koleksi-koleksi yang ada di dalam sistem yang yang telah dikembangkan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mungkin kami informasikan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya bahwa latar belakang dari penyusunan Sikoper yaitu adanya Undang-Undang nomor 43 tahun 2007, yaitu terkait dengan pembentukan perpustakaan, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini harus mengelola dan membina dua perpustakaan. Yang pertama yaitu perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi. Nah, ini juga menjadi konsen kita bagaimana kita dapat melayani pemustaka dimanapun berada. Jadi Sikoper ini salah satu bentuk dukungan kami untuk mempublikasikan seluruh karya-karya yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat diakses oleh publik. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa paradigma perpustakaan pada abad 21 memang saat ini tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kami untuk mencari terobosan untuk memudahkan para pemustaka dalam mencari referensi buku dan bahan bacaan. Nah, saat ini juga Perpustakaan Kemdikbud juga mendorong agar perpustakaan yang ada di lingkungan Kemdikbud ikut serta melaksanakan layanan kepada publik, tentunya menuju perpustakaan yang inklusif, di mana perpustakaan tidak hanya lagi sebagai tempat baca, namun juga sebagai tempat rekreasi dan tempat komunikasi dan tempat hiburan. Nah, ini harapan kami ke depan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bahwa adanya Sikoper, bahwa salah satunya juga kami dilatar belakangi bahwa hasil penelitian, hasil survei bahwa dari 272 juta penduduk Indonesia saat ini yang menggunakan internet adalah sekitar 175 juta. Nah, ini sangat besar sekali dibandingkan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, yang memakai handphone itu ada sekitar 338 juta, sedangkan untuk yang memakai internet, yang biasa memakai internet ada 175 juta. Nah, ini adalah potensi dan tantangan kita bersama untuk melayani pemustaka agar mereka dapat mudah mengaksesnya. Nah, selain itu juga ini adalah juga tantangan bagi kita, bahwa saat ini juga ada Google. Bagaimana jika perpustakaan yang ada saat ini kita sandingkan dengan Google? Tentu kalau Google gampang kita mencari referensi-referensi yang diunggah oleh Google, dan kita pun perpustakaan juga tidak mau kalah dengan adanya Google. Jadi tetap kita harus mengoptimalkan perpustakaan secara online dengan sistem-sistem yang kita bangun. Nah, ini adalah pertanyaan kita semua. Apakah masih perlu perpustakaan di era serba digital ini? Tentunya kita masih perlu. Nah, salah satu bentuk dukungan atau bentuk pengembangan perpustakaan yang ada di Kemendikbud saat ini, kita ada beberapa aplikasi-aplikasi yang tentunya sudah diaplikasikan oleh perpustakaan Kemdikbud dan perpustakaan di masing-masing UPT. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah sistem yang telah kita kembangkan. Jadi yang pertama yaitu sistem automasi perpustakaan, yaitu SLIM. Mungkin Bapak Ibu semua di UPT sudah menggunakan SLIM sebagai sarana untuk pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, kita juga mengembangkan perpustakaan digital berupa repositori institusi. Nah, ini juga repositori institusi ini untuk menyimpan seluruh karya-karya yang diciptakan oleh
peneliti maupun pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami juga melakukan atau melanggan jurnal ilmiah daring. Nah, kami juga lakukan agar layanan terhadap pemustaka, koleksinya lengkap dan mungkin menjadi referensi bagi pemustaka. Selain itu ada satu lagi Bapak Ibu bahwa kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melanggan e-perpus, kami bekerjasama dengan Gramedia untuk melanggan buku-buku yang diterbitkan oleh Gramedia, sehingga itu juga menjadi bahan acuan atau bahan referensi bagi pemustaka. Nah, dari sistem dan e-perpusdikbud tersebut, kami sebenarnya mengintegrasikan dalam sistem yang nama Sikoper tersebut. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bahwa kami kemarin juga sebelum mengembangkan Sikoper ini kami melihat adanya potensi yang besar yang perlu kita integrasikan untuk memudahkan kita semua dan untuk memberikan layanan kepada pemustaka. Kita saat ini ada 172 perpustakaan di lingkungan Kemdikbud dan ini belum termasuk perpustakaan perguruan tinggi. Nah, harapan kami juga ke depan kita bisa mengintegrasikan juga perpustakaan perguruan tinggi yang tahun ini sudah bergabung dengan kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah apa yang dimaksud dengan sistem integrasi koleksi perpustakaan, bahwa sistem ini yaitu sistem yang mendokumentasikan dan mengintegrasikan seluruh koleksi perpustakaan dan bahan publikasi yang ada di lingkungan Kemendikbud, baik di pusat maupun daerah. Nah, bahan publikasi di sini artinya tidak sebatas hanya buku, Bapak Ibu. Jadi bisa di dalamnya adalah majalah maupun bahan-bahan komunikasi yang bisa dipublikasikan pada masyarakat. Nah, ini tentunya kami perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar bahan publikasi ini dapat dimasukkan dalam repositori Kemendikbud. Harapan kami bahwa semua koleksi atau bahan-bahan terbitan yang disusun oleh Bapak Ibu semua bisa diunduh oleh masyarakat. Nah, yang kedua bahwa sistem ini juga menyediakan akses bagi pemustaka untuk mempermudah pencarian dan mengunduh koleksi pemustaka dan bahan publikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini Bapak Ibu sistem kami yang kami kembangkan bahwa sebagai bahan untuk publikasi ternyata kami sangat besar sekali potensinya dan bahan-bahan bacaan yang perlu disampaikan kepada masyarakat, karena kita tidak terbatas hanya bahan koleksi saja, tetapi juga bahan-bahan informasi kepada masyarakat. Nah, ini produk-produk yang ada di kami saat ini, yang pertama yaitu buku. Buku ini bisa berupa karya-karya para pegawai Kementerian Pendidikan atau kita membeli dari para penulis. Yang kedua, kita juga punya koleksi dalam bentuk audio visual, kita juga punya majalah atau jurnal, kita punya buletin, pedoman, nah juknis dan juklak. Nah, ini juknis dan juklak juga sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini juga kami juga mempunyai hasil-hasil penelitian yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, dari koleksi-koleksi tersebut yang ada di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita fasilitasi melalui aplikasi. Nah, ini ada 4 aplikasi yang ini akan kita integrasikan, dan ini sudah diintegrasikan dalam bentuk Sikoper, Sistem Informasi Koleksi Perpustakaan. Nah, ini pengelolaannya untuk Sikoper di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan bahan-bahan bacaan maupun koleksi sumbernya tidak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi sumber-sumber bahan bacaan maupun bahan publikasi harapan kami dari Bapak Ibu semuanya, UPT atau Satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyumbang koleksi maupun bahan perpustakaan tersebut. Nah, dari Sikoper ini masyarakat tentunya pemangku kepentingan baik pegawai Kemdikbud, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua maupun pemerhati pendidikan dapat mengakses atau mengunduh
hasil karya atau terbitan atau koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, ini Bapak Ibu tampilan kami di layar website kami di perpustakaan.kemdikbud.id, bahwa kami diberikan psikoper kami taruh di laman paling depan. Harapan kami semua agar mengakses dalam sistem integrasi koleksi perpustakaan tersebut. Ini memang sudah diluncurkan sejak tahun 2018 dan kita selalu update untuk mengembangkan koleksi ini. Nah, mungkin dalam masa pandemi seperti ini tentu masyarakat membutuhkan sekali karya atau bahan-bahan bacaan atau bahan-bahan pelajaran untuk murid-muridnya. Jika dari Bapak Ibu semuanya ada bahan-bahan referensi tersebut, dapat dimasukkan juga dalam sistem ini. Jadi melalui repositori Kemdikbud, dan secara otomatis nanti apabila itu masuk dalam repositori, bahan atau karya dari Bapak Ibu semuanya dapat diakses oleh masyarakat. Begitu juga koleksi-koleksi yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau koleksi yang sifatnya bahan bacaan dan belum masuk dalam repositori, bahan tersebut hanya bisa dicari keberadaannya. Jadi kalau misalkan pemustaka ingin meminjam, tentu tetap harus datang ke perpustakaan Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta bahwa di sini adalah semua koleksi bisa diunduh, tidak. Kecuali dari Bapak Ibu semuanya sudah mengalih mediakan sehingga dapat dipublikasikan secara daring melalui sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang telah kami susun. Mungkin itu Mas Amir yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Mungkin kita buka ruang diskusi saja. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan atau masukan, kami siap untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang atas penjelasannya, paparannya. Jadi psikoper ini seperti tadi disampaikan Pak Anang, memang sudah dibangun oleh kami di Perpustakaan Kemendikbud sejak tahun 2018. Waktu itu memang baru kita masih terbatas ya, beberapa database, dan alhamdulillah sampai tahun 2020 ini menambahkan Pak Anang, kita sudah juga menambahkan bahkan yang tadi e-perpus ya, yang kerjasama dengan Gramedia Digital, lalu kita juga sudah menambah OJS jurnal daring yang bergabung, dan juga sekarang juga kita punya pustaka digital ya, jadi e-book open access yang juga bergabung di Psikoper. Jadi semakin banyak database pangkalan data yang bisa bergabung di tempat Bapak Ibu. Nah, yang menjadi concern kita adalah sebenarnya sekarang sistem ini kan dibangun atas dasar kolaborasi bersama ya. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa kita hanya memfasilitasi sistemnya untuk mengintegrasikannya, tapi sebenarnya koleksi yang ada di sistem itu sebenarnya adalah gabungan dari database-database yang dikelola oleh Bapak Ibu semua gitu loh. Nah, ini mungkin di kesempatan ini kita membuka ruang diskusi ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kesulitan, karena sistem psikoper ini kan gabungan dari beberapa sistem yang sudah berjalan. Seperti tadi disampaikan Pak Anang, ada SLIM, terus ada repository, lalu ada OJS, dan sekarang juga ada e-Perpusdikbud. Mungkin yang Bapak Ibu familiar SLIM dan repositorinya. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait hal ini, atau ada masukan tadi seperti disampaikan Bu Karo terkait psikoper ini, kami persilahkan. Nah, untuk sesi diskusi ruang tanya jawab ini, Bapak Ibu silahkan mengangkat tangan ya, raise hand, untuk nanti kita aktifkan videonya untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Kami tunggu, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin mungkin menyampaikan masukan atau berdiskusi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nggak harus formal ya, tapi kita berdiskusi, silahkan disampaikan. Baik, ini pertama ada
Ibu Ari ya, Ari Widyastuti. Mungkin host bisa bantu untuk menampilkan. Bu Ari mungkin bisa menampilkan videonya nanti. Silakan Bu Ari, sudah Ibu bisa mengaktifkan videonya atau suaranya, bisa Ibu bisa bicara langsung. Ya, Bu Ari, suaranya masih di mute, Bu, kayaknya, Bu. Ah ya, silakan. Ya. Mungkin sebelumnya disebutkan, Bu, dari mana, terus ditanyakannya apa. Silakan. Ya, saya Ari dari BP PAUD Bikmas Surabaya, yang waktu itu mungkin Pak Amir saya pernah sering nanya-nanya mungkin ya. Ini terus terang aja, kalau untuk si koper ini bagi saya baru. Saya masih baru tahu juga untuk si koper ini. Kemudian yang ingin saya tahu cara menginstal, apakah kami yang di UPT ini perlu menginstal aplikasi tersebut sebagai bahan untuk ibaratnya kalau misalnya saya harus upload atau apa ya dan sebagainya itu kan saya juga kan harus punya ininya ya, punya aplikasinya ya. Nah itu bagaimana? Kemudian untuk tadi yang paparan tadi kalau saya nggak salah menerjemahkan, nggih Pak, itu di sana menyediakan materi rujukan ya atau materi referensi yang dimana nanti para pemustaka bisa mendownload langsung dan meminjam, kecuali nanti dari fisiknya ya kan Pak ya. Oke. Nah yang saya tanyakan bagaimana nanti nasib yang di UPT ini tentang kunjungan, kalau misalnya kan mungkin mereka tidak butuh, mungkin ada kan yang merasa nggak butuh fisik, udah yang soft copy aja udah cukup, udah untuk dibaca dan mereka bisa print out sendiri, ibaratnya begitu kan Pak Nge. Nah berarti kan di kami yang di daerah ini yang di UPT ini kan berarti ada pengurangan untuk kunjungan. Nah itu bagaimana, apa bisa diindukkan di sana, misalnya ketika saya dari Surabaya ini ada 10 buku dan diantaranya mungkin dua yang diakses dari luar itu bisa dimasukkan sebagai kunjungan kami, begitu Pak. Ya. Baik. Atur nuwun sudah. Terima kasih. Jadi Bu Ari menanyakan apakah si koper ini perlu menginstal aplikasi ya Bu ya, atau seperti apa, dan yang kedua bagaimana kalau misalnya semua sudah bisa dipinjam secara online gitu Bu ya, terus yang berkunjung ke perpus gimana gitu. Oke, mungkin Pak. Ya, baik. Mungkin Manang bisa bantu Pak, nanti mungkin saya bisa bantu juga. Oke, baik. Makasih Bu Ari, salam kenal Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi yang disampaikan bahwa apakah perlu menginstal, sebenarnya untuk si koper dari Ibu sendiri tidak perlu menginstal, jadi cukup menginstal tadi aplikasi Slim dan untuk menginstal repository saja. Nah, untuk install aplikasi si koper sendiri itu adalah sudah sistem tersendiri di kami, jadi tidak perlu. Ibu cukup menginput data saja melalui Slim maupun melalui repository. Nah, tadi pertanyaan yang kedua terkait bagaimana nanti kalau sudah sudah diunggah melalui aplikasi si koper ini, bagaimana kunjungannya gitu Bu ya. Selama ini memang kami ingin memberikan layanan kepada pemustaka tentunya secara cepat dan berbiaya murah Ibu ya. Jadi harapan kami tatap muka itu juga perlu Bu ya. Tetapi kami dari sisi kementerian ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat tentunya yang lebih cepat dan berbiaya murah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah dampaknya adalah mengurangi kunjungan. Memang benar Ibu, itu mengurangi kunjungan. Tetapi dari sisi kunjungan secara online itu tentunya juga bisa menjadi rekod kita. Jadi tidak serta-merta bahwa kunjungan melalui online dan datang itu beda gitu. Jadi tetap ada rekodnya Ibu ya. Jadi
ini adalah koleksinya misalkan di BP PAUD Dikmas Jawa Timur, tentunya rekodnya tetap itu datanya dari mana gitu. Jadi tidak mengurangi layanan kita. Jadi dari sisi layanan peminjaman maupun sirkulasi itu masih tetap, namun memang layanan secara fisik itu tidak datang. Nah itu tidak datang di tempat perpustakaan PAUD Dikmas. Nah ini yang menjadi mungkin bisa dianggap kelebihan kita gitu. Jadi kita mencoba untuk melayani kepada masyarakat bisa melalui online dan harapannya masyarakat juga puas terhadap layanan tersebut. Mungkin Mas Amir bisa menambahkan, silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Anang. Jadi tadi betul apa yang disampaikan Pak Anang. Jadi kalau untuk aplikasi Bu Ari tidak perlu menginstal apa-apa lagi Bu, cukup menginstal Slim-nya nanti, dan itu juga nanti Slim itu Ibu bisa install di hosting ya. Jadi Ibu nggak perlu membeli server. Jadi cukup bersurat ke Pusdatin, meminta layanan hosting dan domain, nanti akan diberikan. Nanti kalau sudah diberikan, Ibu bisa kontak kami untuk kami bantu instalkan Slim-nya. Untuk repositori juga Ibu sebenarnya tidak perlu menginstal, tapi Ibu cukup meminta aksesnya aja, karena repositori udah kita install di Pusdatin, jadi nanti Ibu tinggal kita kasih username dan password. Nah, mungkin yang menjadi pembeda apa, kalau Slim itu semua koleksi fisik Ibu, baik itu koleksi yang terbitan BP PAUD maupun koleksi yang mungkin Ibu beli ya di Gramedia atau di Erlangga, itu Ibu masukkan di situ. Tapi hanya metadatanya, Bu. Jadi hanya judulnya, hanya pengarangnya gitu loh. Ibu tidak boleh mengupload PDF-nya. Nah, kalau yang di repository itu yang Ibu upload selain metadata itu juga filenya. Karena yang Ibu upload itu yang Ibu masukkan adalah terbitan dari BP PAUD Dikmas Jawa Timur yang hak ciptanya memang sudah dimiliki oleh BP PAUD Dikmas Jawa Timur. Jadi mungkin itu Bu. Nah, nanti tinggal si koper ini yang bekerja sendiri Bu secara sistem. Jadi ini udah sistem yang cukup baik, jadi dia akan mengenali sendiri nanti. Mungkin maaf ada tambahan satu lagi, kalau di BP PAUD Dikmas juga punya jurnal, itu mungkin bisa juga masukkan Bu. Kami juga tolong diinfokan jurnal yang sudah diterbitkan dalam bentuk digital, dalam bentuk OJS. Nah, itu kami juga tolong diinfokan linknya, nanti biar kami integrasikan ke si koper. Kalau misalnya belum dalam bentuk OJS, mungkin bisa disampaikan ke pimpinannya agar ke depan jurnal itu juga agar diterbitkan dalam bentuk OJS. Itu mungkin yang pertanyaan pertama, menambahkan tadi Pak Anang. Lalu yang kedua, betul tadi disampaikan Pak Anang, di kami juga sama Bu. Laporan kami sekarang ada 2 Bu. Jadi laporan yang kunjungan fisik dan laporan yang secara daring. Jadi Bu nggak perlu khawatir. Dan memang itulah tadi di paparan Pak Anang kan paradigma perpustakaan abad 21 seperti itu Bu. Jadi mungkin aja Ibu perpustakaannya ada di Jawa Timur, tapi yang akses bisa dari seluruh dunia. Jadi tidak terbatas hanya di Jawa Timur, tidak terbatas hanya dari Kemdikbud aja, tapi dari seluruh dunia bisa mengakses. Nah, itu ada laporannya Bu. Nanti di statistik di repositori bisa kelihatan berapa yang mengunduh koleksi di tempat Ibu. Jadi Ibu nggak perlu khawatir, dan laporannya juga sekarang kita semua dalam bentuk 2 Bu, dalam bentuk fisik dan dalam bentuk digital. Mungkin itu menambahkan Bu Ari ya, mudah-mudahan bisa jelas. Ya, jelas Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ari. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya lihat sudah ada 2. Dengan mohon maaf ini Ibu atau Bapak Risang Dwi Antana. Saya persilahkan Ibu atau Bapak Risang Dwi Antana untuk mengaktifkan videonya. Silakan Pak atau Ibu Risang. Suaranya masih di mute. Oh, Bapak Risang, silakan Pak. Ya, silakan. Dari mana Pak?
Bisa diketik saja di ini ya Pak Risang ya, diketik saja di chat ya pertanyaannya ya. Ya, mungkin diketik aja Pak Risang di chat, nanti kita bacakan pertanyaannya. Ya, mungkin Mas Amir ya, Mas. Ya. Mas. Ya, jadi perpustakaan ulangi hapus buku error gimana? Nah, ini mungkin teknis ya Pak ya. Saya belum tahu ini, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ini maksudnya buku error di Slim atau di repository. Terus buku error ini maksudnya gimana Pak Risang? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Risang melalui chat saja. Ya. Oke, mungkin nanti mungkin Pak Risang ini ya kita bisa bantu nanti ya via Japri ya Pak Risang ya, atau nanti mungkin kita sambil jalan aja. Silahkan ditulis tetap Pak Risang di chatnya. Nanti Insya Allah kita akan bantu jawab sambil jalan. Tapi mungkin kita membuka lagi pertanyaan dari Ibu Nimade Asti Suprabawanti ya. Mungkin silakan Bu Niwade untuk bisa diaktifkan. Oh maaf, Mas ya, Bapak. Silakan. Silakan. Silakan Mas. Nama saya Andi. Ini pakai akun dari teman saya di kantor. Oh iya. Jadi Silakan. Baru di sini. Saya dari BP PAUD Mas Bali. Di sini saya ingin menanyakan mengenai tentang Slim online-nya. Jadi kan perlu mengirimkan surat ke dinas Kemendikbudnya ya. Bisa diberikan contoh suratnya atau apa namanya? Ya contoh suratnya biar kita di sini bisa untuk diakses secara online Slim. Jadi instalnya kan memang offline terlebih dahulu, kemudian untuk pengembangan online-nya itu yang ingin kita uji coba. Oke. Terima kasih. Baik. Mas Arif ya tadi ya namanya ya? Andi, maaf Mas Andi ya, dari BP PAUD Dikmas Bali ya. Mungkin Pak Anang bisa menjawab? Ya, sebenarnya kalau format usulan tidak perlu ya, jadi mungkin langsung saja bersurat untuk meminta passwordnya ya, khususnya untuk Slim ya.
Nah, mungkin nanti bisa ditujukan kepada Kepala Biro Kerjasama dan Humas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya rasa itu sudah cukup ya, nanti teman-teman di perpustakaan akan memprosesnya. Ya, baik. Jadi apa namanya, yang saya menambahkan Pak Anang, ya. Jadi kalau untuk yang slim online, Mas Andi nanti selain bersurat ke kami juga bersurat juga ke Pusdatin dengan apa namanya, dengan menggunakan Seli ya. Jadi kan pasti di BP PAUD ada admin Selinya ya, kalau nggak salah ya. Setiap UPT ada admin Seli. Nah, nanti admin Seli mengirimkan surat via admin Seli untuk meminta layanan hosting dan domain untuk perpustakaan. Misalnya domainnya perpustakaan strip BP PAUD Dikmas Bali misalnya .kemdikbud.go.id. Nanti juga dikasih hosting, nanti akan dikasih akses ke cPanel. Nah, nanti kalau sudah dapat bisa kontak kami untuk kami bantu instalkan Slim-nya. Jadi nanti Slim-nya tidak diinstal secara offline lagi, Mas. Jadi langsung di hosting. Jadi apa namanya, nanti Mas Andi dan tim di BP PAUD, Perpus BP PAUD Bali nanti mengaksesnya bisa dari mana aja, nggak harus dari kantor. Yang penting terkoneksi dengan internet. Mungkin itu kalau untuk yang slim. Kalau yang repositori, nah itu tadi yang disampaikan Pak Anang, bersurat ke kami, nanti kami akan memberikan username dan password untuk masuk ke repositori. Kalau repositori nggak perlu install lagi, Mas, tinggal diakses saja. Mungkin itu Mas Andi, apakah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan ini, Pak Anang, dari partisipan ini juga ada pertanyaan dari yang di kolom chat ya. Ada yang menanyakan perpustakaan dari Ibu Usmain ya. Ya. Dari LPMP Bengkulu yang menanyakan bahwa perusahaan kami banyak buku yang kurikulumnya sudah lama dan dari kurikulum 94. Nah, buku ini boleh enggak kalau kita hibahkan dari LPMP Bengkulu? Mungkin Pak Anang bisa jawab, Pak Anang. Ya, baik, Bapak atau Ibu ya, Ibu Usmaita ya, terkait dengan hibah buku, Ibu ya. Mungkin perlu diperhatikan juga apakah buku tersebut barang milik negara atau bukan. Nah, itu yang pertama harus kita pastikan. Kalau itu barang milik negara dan tercatat dalam laporan keuangan maupun laporan BMN, tentunya hibahnya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang hibah barang milik negara. Itu yang harus diperhatikan. Namun kalau buku tersebut tidak tercantum dalam BMN maupun dalam laporan keuangan, itu bisa saja langsung dari kepala pusatnya menghibahkan kepada perpustakaan yang memerlukan gitu. Jadi mungkin dalam bentuknya adalah catatan hibah ya. Tetapi kalau memang itu bukan bukan BMN tadi langsung saja, tapi kalau BMN tetap harus melalui mekanisme prosedur hibah sesuai yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Mungkin itu untuk Ibu Umainar ya, Usmaita yang dari Bengkulu ya. Ya. Mungkin itu. Iya. Ya mungkin itu Bu Usmaita ya. Jadi memang betul harus dipastikan dulu apakah ini BMN atau tidak. Dan mungkin tambahan dari saya, kalau bukunya itu terbitan dari unit Bapak Ibu, itu mohon tidak istilahnya dihibahkan ya. Karena Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan itu fungsinya adalah salah satunya sebagai pusat deposit. Jadi perpustakaan Bapak Ibu itu di tempat Bapak Ibu harusnya menyimpan seluruh hasil terbitan yang diterbitkan oleh unit Bapak Ibu. Jadi kalau itu bukunya memang terbitan unit Bapak Ibu, tolong tidak dihibahkan, tapi tetap didokumentasikan. Mungkin itu saya tambahkan Pak Anang. Ya mungkin dalam artian deposit itu tidak semuanya ya, tidak semuanya disimpan, tetapi
mungkin arsipnya kan, itu istilah seperti itu kan Mas Amir ya. Ya, betul, betul. Tidak semuanya disimpan, misalkan ada 2000 buku dengan judul yang sama terbitan dari Bapak Ibu, cukup 1 atau 2 atau 3 untuk arsip yang ditinggal di satuan kerja Bapak Ibu. Mungkin itu. Ya, betul Pak. Ya. Baik, saya mungkin lanjutkan sebelum untuk yang dari yang raise hand ini ada Ibu Selma Palyama. Silakan Bu Selma, bisa diaktifkan videonya. Bu Selma, silakan diaktifkan video dan suaranya. Ya, halo Bu Selma. Silakan Bu Selma. Selamat siang. Selamat siang Pak Anang. Siang Ibu. Pak Amir, selamat siang Pak Amir. Selamat siang Bu Selma, apa kabar? Iya. Saya sangat tertarik. Baik saja Pak, saya dari BPNB Maluku Pak. Ya. Ya Ibu. Iya, saya sangat tertarik dengan iskoper Pak. Iya. Cuma yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah tidak mempengaruhi nanti? Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua, saya tertarik dengan iskoper itu karena di setiap BPNB itu dia punya kegiatan kaset-kaset hasil-hasil perekaman dari warisan budaya itu. Iya, sehingga kalau untuk kegiatan aplikasi iskoper itu, dia sangat tepat sekali dengan aplikasi dengan kegiatan perekaman-perekaman di setiap BPNB itu. Sehingga saya mengharapkan, kalau boleh, aplikasi daripada iskoper itu dapat diterapkan di semua UPT yang ada. Karena kita punya yang tadi saya sampaikan, yaitu kita punya kegiatan perekaman itu, warisan budaya. Itu yang kedua, Pak. Lalu yang ketiga, khusus untuk Pak Amir. Pak Amir, saya minta juga tolong untuk aplikasi Slim itu diterapkan lebih ini kepada kita di UPT. Karena kemarin waktu pemeriksaan yang pertama waktu Pak Amir ke Ambon itu kan kami sudah pernah mengatakan bahwa di BPNB, khusus di BPNB Maluku, kita punya hasil-hasil koleksi itu kebanyakan hanya itu hasil-hasil penelitian. Kalaupun buku-buku umum, itu pun berkisar tentang sejarah dan budaya. Sehingga kami setelah mempelajari tentang aplikasi Slim, kami juga sangat tertarik. Sehingga kami mengharapkan untuk, walaupun pandemi tidak mempengaruhi kita untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Selma dari Ambon. Alhamdulillah dulu kita sempat bertemu ya Bu ya saat gempa. Saya ingat sekali. Jadi Bu Selma tadi pertama menanyakan, mungkin Bu Selma jangan live dulu ya. Tadi yang pertama saya agak bingung pertanyaannya, apakah si koper ini mempengaruhi apa ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Terus disampaikan juga bahwa setiap BPNB punya kegiatan perekaman budaya ya, hasil budaya, dan berharap ini bisa terintegrasi dengan si koper. Dan yang terakhir untuk penerapan Slim di unit-unit utama. Nah ini mungkin Pak Anang bisa menjawab dulu Pak. Ya, untuk Ibu Selma, terima kasih Ibu terkait dengan si koper ini. Memang harapan kami
hasil-hasil dari Bapak Ibu semuanya bisa terdokumentasikan dalam aplikasi. Jadi untuk memfasilitasi karya rekam maupun karya cetak dari Bapak Ibu, sebagaimana ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang KCKR yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kami memfasilitasinya dalam bentuk repositori, Bu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan di repositori, dan itu apabila sudah disimpan dalam repositori tentunya dapat diakses melalui si koper ini, Bu. Jadi secara otomatis sudah dapat diakses melalui si koper. Demikian pula juga terkait dengan koleksi buku-buku yang ada di tempat Bapak Ibu. Mungkin itu juga apabila sudah dimasukkan di dalam aplikasi Slim, itu tentu juga sudah bisa dapat diakses melalui aplikasi si koper ini. Mungkin itu Mas Amir, silakan Mas, ya, jika ada tambahan Mas. Ya betul, mungkin masih ada yang mungkin bingung Pak. Mungkin si koper ini dianggap aplikasi baru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, si koper ini sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu menginstal apa-apa. Jadi kami hanya memberitahukan bahwa koleksi yang ada di repositori, yang ada di Slim, yang ada di OJS, dan kami juga udah melanggan Gramedia Digital, itu Bapak Ibu tidak perlu mencari satu-satu. Kalau dulu kan Bapak Ibu kalau mau cari koleksi terbitan masuk ke repositori, mau cari koleksi fisik cari di katalog induk di Slim. Kalau OJS harus cari di masing-masing OJS satu persatu. Nah, dengan si koper ini sebenarnya Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu semua dan juga pemustaka nanti Bapak Ibu bahwa nggak perlu mencari satu persatu ke sistem-sistem tadi. Yang dilakukan hanya cukup masuk ke tadi si koper ke perpustakaan.kemdikbud.go.id dan nanti silakan Bapak Ibu mencari keywordnya atau pengarangnya atau subjeknya, nanti akan diarahkan. Oh, ini koleksinya dalam bentuk fisik, ada di BPNB Maluku misalnya. Oh, ini koleksinya dalam bentuk fisik, ada di BP PAUD Jawa Timur misalnya. Atau juga dalam bentuk repositori secara digital. Oh, ini ada terbitannya BP PAUD Jawa Timur misalnya, tinggal dialahkan. Jadi sebenarnya si koper ini bukan sistem yang Bapak Ibu harus install, tapi ini hanya sistem yang mengintegrasikan, makanya namanya kan sistem integrasi koleksi. Jadi sebenarnya yang Bapak Ibu harus lakukan adalah menginput data. Input datanya kemana? Tadi ke Slim, ke repositori, dan kalau Bapak Ibu punya OJS, silahkan OJS-nya di-linkkan ke kami gitu. Nah ini mungkin saya menyambung Pak Anang pertanyaan dari dari Ibu Titu ya, dari PM4TK juga mungkin sama nih Pak, dan ini terkait mungkin. Jadi di sana katanya banyak sekali modul atau modul pembelajaran atau pelatihan yang dalam bentuk cetak Pak. Nah, bagaimana teknisnya agar bisa masuk ke repositori, sementara filenya nggak ada. Nah, ini mungkin Pak Anang bisa bantu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Baik, mungkin ada dua, Mas. Yang atas juga tadi dari Bu Titu, ya mungkin dari Bu Titu, ini juga pernah disampaikan ke saya waktu saya ke PM4TK Matematika dulu. Ini solusinya kan harus menambah memori ya. Jadi memori komputer Ibu mohon diajukan ke pimpinan agar ditambah kapasitas memorinya agar modul-modul yang ada di Ibu termasuk modul-modul yang sudah lama itu bisa tersimpan gitu. Jadi ini perlu komitmen dari pimpinan untuk mendukung agar perpustakaan juga dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya gitu. Mungkin itu Mas Amir. Iya, baik Pak. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan lagi juga Pak. Jadi selain memori, mungkin yang dimaksud Bu Titu ini juga proses digitalisasinya mungkin Pak. Jadi karena masih dalam bentuk tercetak, jadi memang mau nggak mau Bu Titu itu harus mendigitalkan. Karena kan file digital itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama itu memang dia born digital, yang lahir sudah digital, yang misalnya dia dibuat dalam bentuk PDF, dalam bentuk PDF. Ada yang memang mungkin tahu dulu tahun 90-an, 80-an buatnya, kan itu kita nggak tahu tuh soft copy-nya ada di mana. Nah itu mau nggak mau ya kita harus digitalisasi, melakukan alih media. Nah mungkin ini juga ada dua bentuk mungkin Bu Titu atau teman-teman Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa melakukan sendiri, mendigitalisasi, mengalimediakan. Jadi Bapak Ibu mengajukan ke pimpinannya untuk dibelikan scanner ya, scanner untuk digitalkan. Nah, dan yang kedua itu bisa dilakukan juga dengan pihak ketiga. Kalau memang dirasa jumlahnya cukup banyak ya, misalnya ada sampai ribuan, Bapak Ibu ingin cepat, misalnya itu Bapak Ibu bisa pakai pihak ketiga untuk mendigitalkan. Nah, dan tinggal nanti Bapak Ibu menerima hasilnya. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Lalu tadi di atas juga ya ada Pak Helmi Fuad juga bertanya ya, Pak Anang, dari sekian banyak UPT Kemendikbud, apakah semua sudah terintegrasi ke Perpusdikbud atau Sikoper, dan bagaimana caranya menjadi anggota Perpusdikbud? Mungkin bisa dijawab Pak? Ya, kalau untuk apa namanya, apakah UPT semua sudah terintegrasi dengan Perpusdikbud? Jadi rata-rata sudah. Jadi mungkin UPT-UPT yang baru mungkin ya, dan mungkin baru perpustakaan yang ada saat ini baru dijadikan konsen oleh pimpinan, itu bisa mendaftar tadi bersurat yang sudah disampaikan Mas Amir tadi, bisa melalui kami untuk kita proses. Tentunya untuk Sikoper sendiri tadi apabila Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi Slim dan aplikasi repository, itu sudah otomatis terintegrasi dengan Perpusdikbud yang ada di kami. Nah, bagaimana cara menjadi anggota Perpusdikbud? Nah, mungkin ini juga bisa mendaftar Bapak Ibu, bisa melalui online maupun datang ke Perpusdikbud. Tapi nanti Mas Amir untuk teknisnya dapat menjelaskan tata cara untuk mendaftar sebagai anggota Perpusdikbud. Mungkin itu Mas, silakan Mas. Ya, baik Pak. Jadi betul tadi disampaikan, mungkin saya ini akan melihat datanya. Jadi kalau ditanya apakah sudah semua, memang belum semua. Kalau untuk katalog induk aja yang Slim ya, itu baru 106 perpustakaan yang bergabung. Tadi seperti disampaikan dari 170-an UPT ya, yang sebelum ada dikti dan vokasi itu baru 106. Jadi ya tapi udah lebih dari 50%. Dan yang di repositori itu udah ada 138 satker yang sudah bergabung, dan ini juga udah lebih dari 50%. Nah, tapi memang belum semuanya, dan sebenarnya di kesempatan ini juga sebenarnya kita mengharapkan Bapak Ibu semua tadi yang belum bergabung atau yang sudah bergabung tapi belum aktif, silahkan bisa lebih aktif atau bergabung, karena memang apalagi di masa pandemi ini Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu, koleksi Bapak Ibu ini sangat ditunggu oleh publik, oleh masyarakat. Banyak kami mendapatkan pertanyaan, masukan, dan yang akhirnya kami refer ke koleksi yang dimiliki Bapak Ibu semua. Jadi mungkin itu kenapa kita harus terintegrasi di Sikoper ini. Baik, Pak Anang, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari panelis ya, sebelum nanti kita bacain di chat. Ini berikutnya ada Pak Iwayan Wijana. Ya. Pak Iwayan Wijana mungkin bisa diaktifkan video dan ininya untuk bertanya langsung, silakan. Pak Iwayan, apakah terdengar? Ya, silakan Pak Iwayan. Mungkin bisa di unmute dulu suaranya. Mikrofonnya, Pak. Pak Iwayan bisa di-unmute dulu suaranya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Atas waktu yang diberikan. Kami dari kantor BPCB Bali, tapi kami tugas di perpustakaan baru beberapa bulan. Kami pun belum mengetahui artinya aplikasi repository yang Bapak berikan tempoh hari. Hanya kami dapat informasikan. Tetapi menyangkut masalah aplikasi repository itu, apakah sudah komplit di sana Pak? Menyangkut masalah data semua buku yang diikut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Iwayan. Mungkin Pak Anang bisa dijawab langsung Pak? Ya, Pak Wayan, mungkin dalam pengoperasiannya nanti teman-teman dari Perpusdikbud bisa membantu ya, baik secara online ya,
untuk sementara. Tetapi nanti kalau kondisinya normal, kami siap membantu untuk datang juga ke BPCB untuk membantu Bapak Ibu yang di sana. Karena kondisi saat ini belum memungkinkan, Pak. Sebenarnya kami juga rutin setiap tahun melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang ada di UPT untuk pengoperasian aplikasi yang ada di kami untuk mendukung layanan perpustakaan. Nah, mungkin nanti kalau kondisinya normal, kami akan usahakan tim kami untuk ke tempat Bapak untuk membantu Bapak untuk mengoperasikan repositori gitu. Mungkin itu Pak Wayan. Tetapi kalau memang itu akan dilakukan dengan segera, mungkin bisa juga dilakukan melalui online, Pak. Mungkin nanti teman-teman bisa memfasilitasi itu. Mungkin itu Mas Amir. Ya, baik. Mungkin saya tambahkan Pak Wayan. Jadi betul Pak, sebenarnya kita sudah beberapa tahun ini sudah rutin ya melakukan workshop, pelatihan, dan seingat kami tahun lalu dari kebudayaan itu juga menyelenggarakan Pak kegiatan pelatihan SLIM dan repositori ini. Mungkin Pak Wayan belum bergabung ya di perpustakaan ya. Tapi ya jadi baru berapa bulan Pak? 2 bulan. Berapa bulan ya, iya. Gak apa-apa Pak. Nanti insya Allah kita akan rutin. Tapi mungkin tadi disampaikan Pak Anang, mungkin di masa pandemi ini mungkin kita banyak kegiatan yang secara online ya. Dan insya Allah nanti yang pertemuan berikutnya, bincang pustakaan berikutnya itu membahas spesifik terkait repositori. Jadi nanti mungkin Bapak bisa ikut, nanti mungkin ada penjelasan singkat, dan yang pasti nanti sudah ada panduannya sebenarnya Pak, jadi bisa Bapak pelajari dari sana. Nah nanti kalau ada kesulitan, mohon jangan ragu untuk menghubungi kami, nanti insya Allah akan kami bantu Pak. Banyak kok Pak UPT yang kontak kami, dan insya Allah kami akan fasilitasi, karena memang salah satu tugas kami adalah memfasilitasi atau membina perpustakaan yang ada di UPT. Yang penting sekarang Pak Wayan adalah yang dilakukan pertama itu mengumpulkan dulu Pak koleksi-koleksi terbitan-terbitan dari BPCB yang bentuknya digital. Jadi yang sudah soft copy Pak, Bapak kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau Pak Wayan sudah punya ilmunya untuk input, nanti jadi tinggal input. Jadi sekarang sambil menunggu dikumpulkan dulu. Mungkin itu Pak Wayan ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Wayan. Baik, berikutnya masih ada satu lagi Pak Anang yang dari attendance ya, dari partisipan sebelum kita ke chat. Pak Wahyu Baroto Sasongko, silakan Pak Wahyu. Diaktifkan Pak Wahyu video dan suaranya. Pagi Pak. Pagi Pak Wahyu, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini saya Wahyu dari Balai Bahasa Jawa Timur Pak. Mau menanyakan untuk apa? Kami ada ini buku langka. Istilahnya buku itu sudah nggak diterbitkan lagi dan usianya hampir sekitar 70 tahun lah Pak ininya. Nah, itu apakah boleh untuk dimasukkan di repositori di deposit gitu Pak? Karena kan bukan buku istilahnya itu kan terbitan itu sudah nggak ada, dan itu bukan buku dari istilahnya bukan dari instansi kami itu. Ya, apakah itu boleh dimasukkan dalam repositori Kemdikbud? Yang kedua ini Pak, kami mungkin di repositori itu ada beberapa bentuk istilahnya rekaman dari kegiatan kami yang berupa video. Nah, itu memang kok kelihatannya agak masuk ke repositori itu agak susah gitu Pak, untuk menguploadnya itu. Apakah ada mungkin saya yang kurang tahu, apa ada mungkin istilahnya tempat itu untuk yang diupload video atau apa ada yang khusus apa enggak, saya kurang tahu di situ, mungkin saya belum paham juga. Nah, apakah bisa untuk video, dan juga ada yang juga bentuk ini Pak naskah yang memanjang gitu. Ini saya kurang tahu apakah bisa dimasukkan di repositori. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi yang pertama terkait buku kuno ya Pak ya, yang bukan terbitan dari Balai Bahasa Surabaya, apakah bisa masuk ke repositori, dan yang kedua apakah apakah ada persyaratan khusus ya kalau untuk memasukkan input video di repositori. Mungkin Pak Anang bisa menjawab dulu Pak. Ya baik Pak Wahyu. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama ya Pak. Mungkin terkait dengan buku kuno, sebaiknya dialemediakan dulu Pak. Jadi kan sayang kalau itu buku kuno terus sudah tidak ada lagi yang lain itu. Namun itu tidak perlu dimasukkan dalam repositori Pak, karena itu bukan terbitan kita gitu. Jadi cukup Bapak simpan saja sebagai koleksi di perpustakaan Bapak sendiri, dan nanti itu dimasukkan dalam pengelolaan melalui Abdislim saja. Jadi orang apabila ingin melihat, meminjam tetap harus datang ke sana Pak. Jadi si koper hanya fasilitas untuk mencari saja ini buku letaknya di mana, kalau untuk mengetahui posisi buku ini, dan nanti kalau pemustaka meminjam ya nanti harus datang ke tempat Bapak gitu. Tapi saran saya sebaiknya kalau sudah buku-buku kuno kita alih mediakan Pak, agar terselamatkan naskah tersebut. Mungkin itu Mas Amir untuk yang tadi yang video tadi, mohon Mas Amir bisa menjelaskan Mas. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Anang. Jadi betul Pak Wahyu. Jadi terkait buku kuno, mungkin nanti saya juga akan coba baca-baca lagi ya. Memang ada aturan sebenarnya di hak cipta ya, bahwa kalau buku udah umurnya sekian puluh tahun itu copyright-nya itu sudah menjadi domain publik ya, apalagi yang ini. Tapi nanti kita perlu pastikan dulu Pak, pastikan. Tapi betul tadi disampaikan Pak Anang bahwa walaupun itu buku kuno, tapi karena itu bukan terbitan dari Kemendikbud, itu belum bisa masuk ke repositori. Karena yang di repositori itu adalah koleksi yang terbitan dari Kemendikbud itu sendiri. Ini sebenarnya kemarin mungkin saya juga menyampaikan, mohon izin Pak Anang, ke hasil dari workshop kemarin. Kami mengikuti workshop e-deposit ya di Perpustakaan Nasional. Ke depan alhamdulillahnya ini kalau saya menyebutnya doa yang menjadi kenyataan. Ke depan insya Allah nanti repositori ini akan menjadi sistem e-deposit. Jadi ke depan Bapak Ibu nanti kalau sudah peraturan pemerintahnya sudah jadi ya, ke depan Bapak Ibu tidak perlu lagi mengumpulkan secara fisik ya untuk karya cetak, karya rekam, tapi cukup memasukkan ke repositori. Nanti secara sistem Perpusnas sudah langsung mengetahui bahwa ini sudah dikirimkan melalui e-deposit, dan itu akan di-linkkan langsung di repositori kita. Jadi repositori Kemendikbud atau repositori kementerian lain itu yang nanti akan terdaftar itu sudah dianggap sebagai tempat penyimpanan yang resmi dan valid untuk serah simpan karya cetak, karya rekam. Nah, makanya mereka memastikan apakah koleksi yang ada di repositori ini koleksi terbitan Kemendikbud semua atau bukan kemarin. Kami jawab bahwa memang semua yang ada di repositori itu terbitan Kemendikbud dan tidak ada terbitan dari penerbit luar. Jadi mereka memastikan, karena mereka akan mengintegrasikan nanti sistem repositori kita dengan sistem e-depositnya Perpusnas. Itu Pak. Jadi tapi silakan Pak, kalau tadi benar seperti kata Pak Anang, kalau mau dialih mediakan tapi tetap untuk akses sementara di input di Slim dulu aja. Yang penting orang tahu bahwa koleksi itu ada di perpustakaan di Balai Bahasa Jawa Timur di Surabaya. Lalu yang kedua, untuk yang terkait masalah video, sebenarnya nggak ada persyaratan khusus sih Pak sebenarnya. Jadi sama saja dengan menginput PDF atau file-file lainnya. Juga tadi kata Pak Wahyu file yang memanjang segala macam, sepertinya sih nggak ada masalah. Cuman memang mungkin ya, ini mungkin ya Pak ya, kendalanya mungkin koneksi sebenarnya Pak. Karena video itu kan biasanya filenya besar ya. Filenya besar, jadi pasti butuh koneksi yang mungkin stabil. Nah, karena mungkin koneksinya nggak stabil, jadi mungkin terputus-putus. Nah, ini mungkin yang jadi kendala, Pak. Tapi sebenarnya kalau secara sistem nggak ada perbedaan antara upload video maupun upload PDF. Mungkin itu Pak Wahyu. Mungkin bisa dicoba koneksinya yang agak stabil, nanti dicoba lagi gitu. Karena pasti video ukurannya agak besar ya dibanding dengan file PDF atau file yang lainnya gitu. Mungkin itu Pak Wahyu ya. Ada yang ini masih ditanyakan? Maaf Pak, saya pernah
ngambil saya mengunduh di apa itu repositori Kemdikbud itu ada Kalangwan Pak, itu kan bukan terbitan istilahnya Kemdikbud, tapi kok bisa masuk ya Pak ya? Kenapa? Bisa di ini Pak, apa judulnya Pak? Kalangwan. Kalangwan di mana Pak? Dari karangannya Z. Mulder itu kan penerbitnya Obor itu Pak, itu. Maksudnya itu ada ketemu di mana Pak? Ini. Di repositori Pak, Pak. Enggak, maksudnya di unit mana yang memasukkan? Wah, saya itu kurang baca, saya tahu soalnya langsung saya unduh. Iya. Nanti kami coba ini Pak, kami coba cek. Karena gini Pak, ada kemungkinan beberapa UPT kita itu bekerja sama dengan penerbit komersial gitu loh. Nah, jadi mereka karena merasa ini terbitan mereka juga, jadi mereka memasukkan. Nah, ini tapi nanti kami cek Pak. Tapi memang banyak yang terjadi seperti itu di beberapa balai ya. Mereka untuk penerbitannya bekerja sama dengan penerbit luar, tapi mungkin mereka sudah minta izin ke penerbitnya untuk memasukkan ini ke repositori. Tapi nanti kami cek Pak. Nanti mungkin bisa japri ke kami ya Pak ya, judulnya biar kami cek ya Pak. Iya. Iya Pak. Ya, ada lagi mungkin Pak Wahyu? Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Berikutnya Pak Anang di kolom chat ini ada pertanyaan Pak. Saya Wendy dari P4TK Penjas BK. Saya mau nanya untuk mengaktifkan OJS apa harus mengirimkan surat ke Pusdatin seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin ini teknis terkait OJS. Mungkin Pak Anang mau menjawab atau gimana? Ya, langsung Mas Amir aja yang jawab itu Mas. Oke, baik. Ya. Untuk OJS Pak Wendy, jadi yang pasti OJS ini kan sistem ya, aplikasi yang harus diinstal. Sebenarnya sama seperti Slim Pak. Jadi Bapak bersurat ke Pusdatin meminta domain dan hosting. Jadi sama seperti Slim, tapi nanti yang diinstal bukan Slim tapi OJS. Jadi silahkan diikutin, dan OJS-nya sendiri ini open source, jadi Bapak bisa unduh, bisa pasang tanpa berbayar. Cuman memang nanti mungkin perlu ini ya pelatihannya untuk input datanya. Jadi yang dibutuhkan memang tadi domain dan hosting. Dan kami lihat itu udah banyak sebenarnya Pak, ada 71 OJS di lingkungan Kemendikbud. Nanti mungkin dari timnya Pak Wendy bisa berkonsultasi ya ke rekan-rekan yang lain yang memang sudah menerapkan OJS, bisa bertanya-tanya bagaimana sih penerapan OJS. Tapi yang pasti untuk suratnya betul Pak ke Pusdatin. Lalu ini berikutnya Pak Anang ada masukan untuk pengelola perpustakaan yang sudah bergabung dengan Sikoper. Pemustaka dapat menghubungi pengelola perpustakaan yang selain melalui pos L dan telepon kantor, dapat juga melalui WA untuk mempermudah pemustaka menghubungi kita. Jadi ini dari Mas Suni ya, ini kayaknya dari Badan Bahasa mengusulkan agar pemustaka dapat menghubungi selain melalui email dan telepon juga melalui WA Pak untuk menghubungi perpustakaan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ya, mungkin begini ya Mas Amir, terkait hal ini sebenarnya sudah ada grup WA ya. Jadi begini saja Mas Amir, teman-teman yang hadir dalam webinar ini tentunya mereka adalah pengelola perpustakaan yang ada di UPT. Mungkin yang nama-namanya belum masuk dalam grup WA perpustakaan Dikbud ini, mungkin nanti bisa ditambahkan. Mungkin Mas Amir dengan tim ditambahkan siapa-siapa yang belum masuk agar informasi layanan perpustakaan juga sampai kepada teman-teman yang hadir di sini juga gitu Mas Amir. Ya. Mungkin itu ya Mas Amir ya. Ya, betul. Ya. Baik. Ya, betul Pak. Iya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mungkin yang di sini tadi ya ada yang baru bergabung, misalnya baru sebulan di perpustakaan, itu silahkan Bapak Ibu kontak ke kami ya, bisa melalui email mungkin di perpustakaan@kemdikbud.go.id untuk dimasukkan ke grup WA, atau juga melalui WA kami nanti mungkin Bapak Ibu bisa chat di kami ya, nanti untuk kita masukkan ke grup WA kita. Oke,
ini tadi yang dari Pak Risang dari ini juga ini udah ada Pak, UPT kami belum memiliki akses ke SLIM atau ke repositori, kami juga belum mendigitalisasi koleksi cetak kami, mohon petunjuknya. Nah ini mungkin nanti insya Allah di ini Pak ya Anang ya, di pertemuan berikutnya kan kita ada sesi khusus ya untuk repositori dan SLIM ya, jadi mungkin nanti akan dibahas teknis ya di situ. Mungkin nanti Bapak Ibu kita akan apa istilahnya bahas lebih detail lah di sesi yang berikutnya. Terus mungkin itu sementara Pak Anang yang jawab. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan terkait si koper ini. Jadi mungkin saya ulangi kembali Bapak Ibu bahwa si koper ini bukan aplikasi baru yang harus Bapak Ibu install, tapi kami sebenarnya ingin menginformasikan bahwa sistem-sistem yang udah ada seperti repositori, seperti SLIM atau OJS itu sudah kami integrasikan pencariannya. Jadi bukan sistemnya diintegrasikan, tapi pencariannya diintegrasikan. Jadi untuk memudahkan pemustaka, untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Nah, kami berharap sebenarnya Bapak Ibu tetap bisa meneruskan menginput data di SLIM, di repositori, atau tadi ya yang OJS-nya baru mau dibangun, silahkan dibangun agar bisa terintegrasi di sini, di sistem ini. Mungkin itu. Ada satu lagi Pak Anang sebelum kita akhiri, bahwa ini dari Franciscus. Ya. Dari Franciscus S. Widada. Itu saya sudah melaporkan ke atasan semua kegiatan Lokakarya dan hasilnya. Namun beliau belum ada tindak lanjut sampai sekarang. Tetapi saya sudah memasukkan data ke SLIM dan repositori. Jadi mungkin disampaikan bahwa sudah disampaikan ke pimpinannya Pak, tapi belum ada respon Pak. Mungkin gimana Pak Anang? Ya, baik. Terima kasih Pak Franciscus. Jadi memang untuk layanan perpustakaan itu kami berusaha agar layanan perpustakaan dijadikan program quick win ya, quick win dari reformasi birokrasi. Nah ini yang saat ini sedang kami usulkan di tim BI Kementerian agar layanan perpustakaan juga termasuk dalam penilaian reformasi birokrasi khususnya untuk tata kelola layanan publik. Itu yang sudah kami lakukan. Terus mungkin saya juga ingin menjawab terkait dengan pertanyaan Pak Erik Remur ya. Nah, ini pertanyaannya bahwa perpustakaan di UPT akan ditiadakan dan mohon informasi lebih jelasnya dan bagaimana kelihatan repositori dan psikoper. Nah, untuk perpustakaan memang masing-masing UPT di situ tidak spesifik disebutkan bahwa adanya layanan perpustakaan. Namun setelah kami koordinasi dengan Biro Hukum waktu itu, bahwa Biro Hukum menjelaskan bahwa layanan perpustakaan menjadi satu kesatuan di dalam fungsi publikasi dan layanan informasi. Nah ini yang perlu kita tegaskan di sini, bahwa fungsi perpustakaan sendiri tidak hilang, tetapi masuk dalam fungsi publikasi dan layanan informasi. Itu yang disampaikan oleh Biro Hukum sebagaimana keluhan Bapak Ibu semua bahwa di rincian tugas tidak tercantum layanan perpustakaan di masing-masing UPT. Nah, selain itu kami juga berusaha agar fungsi perpustakaan itu sendiri itu muncul dalam rincian tugas dan fungsinya. Jadi tidak hilang. Jadi kami juga kemarin sudah diskusi dengan teman-teman dan kami juga sudah laporkan ke Bukaro dan nanti kami akan melaporkannya kepada Pak Sesjen agar khususnya untuk perpustakaan itu di masing-masing UPT ada tugas yang tersebut dalam rincian tugas yang ditetapkan oleh Permendikbud. Itu yang kami lakukan. Jadi seperti halnya di kami bahwa
perpustakaan pendidikan dan kebudayaan yang ada di kementerian itu menjadi sub dari informasi dan publikasi. Nah, ini mungkin perlakuannya sama seperti kementerian, namun mungkin kami meminta ke Biro Hukum agar itu dalam rincian tugas dan fungsi perlu disebutkan dalam Permendikbudnya. Mungkin itu Mas Amir. Iya. Yang bisa saya tanggapi, Mas. Iya, baik Pak. Jadi seperti itu Pak Erik ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan coba berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi juga mungkin terkait masalah ini. Jadi mudah-mudahan nanti ada solusinya. Ini ada yang raise hand juga Pak, tapi sepertinya ini sama tadi Bu Ari ya. Bu Ari Widyastuti, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Bu Ari? Bu Ari mungkin bisa mengaktifkan lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Bu Ari, apakah sudah tersambung? Iya. Iya. Ada yang mau ditanya lagi, Bu? Bu Ari, suaranya di-unmute dulu, Bu. Tes. Ya, Ampun, silakan, Pak. Bu. Ya, silakan, Bu. Ya. Di sini saya nggak mungkin tidak bertanya Pak Amir, nggih. Cuman saya lebih ingin memastikan pemahaman saya aja. Jadi untuk repositori itu adalah penginputan untuk koleksi konten kita. Kemudian untuk SLIM itu yang bersifat umum ya, koleksi umum. Kemudian si koper itu sendiri itu ketika kita offline itu seperti ruang layanan gitu nggih Pak nggih. Kalau repositori sama SLIM itu adalah ruang pengolahan gitu nggih. Apa benar seperti itu Pak? Ya. Iya. Silakan Pak Nang. Ya Ibu, jadi memang prinsip seperti itu. Jadi ruang pengolahan itu memang di SLIM dan repositori, untuk ruang layanan itu di Psikoper. Namun tidak tertutup juga bahwa di repositori itu sendiri juga bisa langsung diakses, Bu. Jadi sebenarnya juga bisa diakses juga. Jadi tidak tertutup melalui Psikoper, tapi Psikoper ini adalah semacam search engine-nya ya, untuk mencari koleksi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin seperti itu, Bu. Konsepnya seperti itu. Oke, tapi untuk repositori itu sendiri itu koleksinya untuk koleksi konten aja, Pak nggih, berarti Pak nggih? Tidak konten saja, terbitan pun juga boleh, Bu. Jadi ada terbitan, misalkan Ibu punya terbitan majalah, bisa juga disimpan di situ. Ada juga mungkin hasil penelitian bisa disimpan di situ. Mungkin itu, Bu, untuk repositori. Jadi mungkin saya tambahkan Pak Anang, Bu Ari. Jadi kalau yang di repositori itu yang boleh masuk ke repositori itu hanya terbitan, kalau di tempat Ibu ya, yang terbitan dari BP PAUD Dikmas Jawa Timur yang dalam bentuk digital. Tadi misalnya ada hasil, kalau di BP PAUD tuh model ya Bu ya, biasanya ya. Biasanya ada model. Nah, itu kan ada PDF-nya misalnya. Nah, PDF dari model-model itu dimasukkan ke repositori. Lalu ada majalah, mungkin tadi ada buletin yang diterbitkan oleh BP PAUD itu dimasukkan di repositori. Tapi misalnya ya bukunya Renald Kasali misalnya, yang terbitan Gramedia misalnya, itu buku fisik ya, itu Ibu masukkannya ke SLIM. Jadi metadatanya, yang buku-buku umum itu tidak dimasukkan ke repositori. Jadi betul Bu, jadi Psikoper ini seperti Google-nya Perpustakaan Kemendikbud. Jadi dia yang mencari ke semua database yang ada. Gitu Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Ya, sudah matur nuwun Pak Anang, terima kasih. Sama-sama. Pak Anang, ini masih ada pertanyaan di kolom chat, ada 2 ya. Pertama dari Indra Gunawan dari BP PAUD Dikmas Jambi.
disampaikan bahwa saya mau menyampaikan di sini bahwa belum ada komputer dan laptop. Untuk sementara baru mengumpulkan koleksi buku. Terus dia menanyakan kapan ada pertemuan lagi, Pak. Terus mungkin langsung aja yang kedua, Pak. Ini juga dari Eka dari Kantor Bahasa Gorontalo, bahwa saya sudah menginput buku ke SLIM. Pertanyaannya apakah saya sudah terintegrasi atau belum? Takutnya saya menginput tapi belum terintegrasi. Gitu, Pak. Silakan, Pak Anang. Ya, makasih Mas Amir. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Mas Indra, apa nih ya? Belum ada laptop, Pak. Belum ada ya. Wah, ini ya ini mungkin perlu komitmen pimpinan, Mas. Jadi mungkin Pak Indra bisa menanyakan ke pimpinan bahwa ini juga sangat penting ya, karena mungkin diberikan pemahaman kepada pimpinan bahwa saat ini perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat sangat konsentrasi terhadap layanan informasi publik. Gitu. Jadi dan ini tidak terlepas dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ini adalah salah satu upaya kami untuk melayani masyarakat. Jadi tentunya pimpinan juga harus berkomitmen untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk kerja. Jadi intinya bahwa layanan perpustakaan adalah untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan salah satu untuk mendukung gerakan literasi. Jadi ini perlu disampaikan ke pimpinan Mas Indra agar dapat memenuhi komputer dan laptop. Nah, terkait dengan pertemuan, terus terang kami sebenarnya kalau kondisinya tidak seperti ini, kami akan mengadakan pertemuan, tetapi kondisinya belum memungkinkan dan saya khawatir juga dan kami juga sangat menjaga Bapak Ibu agar jangan sampai kita juga terkena wabah COVID-19. Jadi sementara ini kami pertemuan baru bisa melalui daring. Jadi kita usaha semaksimal tetap kami bisa memberikan informasi kepada teman-teman melalui daring. Nah, untuk untuk dari Pak Eka, ini pertanyaannya tadi apakah saya input sudah atau tidak? Ya, nah, sudah terintegrasi. Ini mungkin bisa juga dicek dalam dalam Psikoper sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa cek, ketik saja di situ buku yang di input apa. Kalau misalkan sudah terintegrasi pasti akan muncul di situ. Mungkin itu. Silakan Mas Amir apabila ada tambahan. Baik, ya Pak, menambahkan tadi dari Pak Indra Gunawan, betul Pak. Jadi silahkan nanti disampaikan ke pimpinannya dan insya Allah nanti setiap seri webinar ini, Bincang Pustakawan ini juga akan kita unggah di YouTube Perpus. Nanti mungkin bisa disampaikan ke pimpinannya rekaman dari diskusi kita ini bahwa memang betul perpustakaan itu merupakan bagian atau mendukung dari layanan informasi publik. Jadi sebenarnya publikasi-publikasi, terbitan-terbitan yang dihasilkan oleh tempat Bapak Ibu itu termasuk dalam informasi publik dan publik harusnya bisa memiliki hak untuk mengakses terbitan-terbitan tersebut. Nah, melalui perpustakaanlah terbitan-terbitan itu bisa diakses. Dan kenapa harus memakai TIK? Sebenarnya di masa pandemi ini kita akhirnya membuktikan bahwa perpustakaan ini bisa berjalan walaupun tanpa layanan fisik ya. Jadi dengan kemajuan TIK saat ini kita dengan sistem-sistem yang udah ada, layanan perpustakaan masih bisa tetap jalan. Dan ini memang tidak terlepas dari tadi dukungan Bapak Ibu semua dan memang kita membutuhkan dukungan itu untuk tadi mengumpulkan seluruh terbitan-terbitan itu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bertemu Bapak Ibu ya, kita bisa melakukan pertemuan. Tapi ke depan tadi seperti kami sampaikan, kami di Bincang Pustakawan yang ke depan mungkin nanti akan sedikit akan lebih teknis. Jadi mungkin nanti tadi Bapak Ibu yang butuh tentang repositori, tentang SLIM akan ada sesi-sesi khusus. Nanti kita bisa berdiskusi teknis di pertemuan yang berikutnya.
Lalu untuk Bapak atau Bu Eka yang dari Gorontalo, tadi betul Bapak bisa mengecek di si kopernya di perpustakaan.kemdikbud.go.id. Kalau belum nanti Bapak bisa kontak kami kalau memang belum terintegrasi, atau kalau sudah terintegrasi mungkin ada trouble, nanti kita bisa cek. Ini ternyata masih ada pertanyaan terus nih Pak. Dari ini saya balik lagi ke yang raise hand. Ada Bapak Kristianus Mote. Bapak Kristianus Mote, silakan mengaktifkan video dan suaranya. Pak Kristianus. Pak Kristianus, apakah sudah bisa mengaktifkan video dan suaranya? Silakan Pak Kristianus. Pak Kristianus, apakah masih terhubung? Mungkin kalau belum, ada yang satu lagi dari Ibu Yarna ya, Oldriet, mungkin bisa juga sambil menunggu Pak Kristianus. Bu Yarna. Silakan Bu, bisa diaktifkan videonya Bu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Saya dari Balai Bahasa Papua. Saya hanya mau menanyakan mengenai aplikasi Slim, Pak. Cara mengonline-kan. Saya sudah mengisi data secara offline. Kemarin bulan lalu saya mengirim subdomain permohonan di aplikasi Slim. Tapi sampai sekarang itu belum ada balasannya, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, baik Bu Yana. Pak Anang mungkin mau menjawab atau gimana? Ya, silakan Mas Amir. Baik, terima kasih Bu Yana. Jadi kalau sudah sudah menginstal secara offline ya Bu ya, berarti Ibu harus nanti dimigrasikan. Dan tadi sebenarnya sudah tepat Ibu bersurat ke ke Pusdatin ya. Iya. Kalau boleh tahu bersuratnya via Seli atau gimana? Via Seli, Pak. Via Seli, tapi belum direspon ya? Iya. Oh, mungkin belum, bisa. Pak. Sejak kapan kalau boleh Jumat tahu? Yang sudah dari bulan kemarin, sudah mereka balas pertama diminta subdomain, saya kirim kembali, tapi sekarang belum ada balasan lagi, Pak. Oh gitu, baik. Nanti kita coba tanyakan Bu Yarna. Harusnya karena biasanya sih cepet ya. Kami biasanya juga kalau ini paling cuma 1 hari biasanya udah dapat. Tapi nanti kita coba bantu. Nanti mungkin Bu Yarna sudah masuk di grup yang pustakawan? Belum Pak. Oh belum. Iya. Belum. Mungkin kita akan Bapak Ibu yang bisa mengirim itu ya nomor WA-nya bisa di email aja Bu ke perpustakaan@kemdikbud.go.id. Nanti mungkin kita bisa add di WA group ya biar kita diskusinya bisa lebih ini. Insya Allah sih banyak Bu teman-teman yang dari UPT yang kita bantu. Jadi nanti kita bisa bantu dari via online aja. Gitu loh. Ya. Tapi intinya sudah siap sih Bu, tinggal di install Slimnya di hosting, lalu nanti data yang offline kita pindahkan ke yang online gitu. Dan nanti kalau sudah pindah ke online, otomatis sudah tergabung dengan si koper. Kalau yang repositorinya juga belum ya Bu ya berarti ya? Repositori saya sudah mengisi Pak. Udah mengisi ya? Iya sudah mengisi juga. Oke, ya udah. Berarti tinggal Slimnya aja ya? Iya. Oke, siap. Nanti insya Allah kami bantu. Nanti tolong di email ya Bu, nomor itunya ya, WA-nya ya. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin Bu? Itu saja Pak. Udah, oke. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama Bu Yarna. Pak Kristianus mungkin udah bisa aktifkan videonya.
Pak Kristianus? Oke, mungkin kalau tidak, Bapak Ibu di kolom chat itu sudah ada email kami. Jadi kalau yang tadi belum bergabung ke ke WA Group, silakan Bapak Ibu mengirimkan nama, nomor WA dan asal instansinya ya, jangan lupa. Jadi kami nggak bingung ke email kami. Nanti akan kami masukkan ke grup. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, kita ambil dari kolom chat karena acara ini juga kita harus tutup sebelum pukul 12. Ini ada sedikit mungkin menyampaikan ya Pak, bahwa kami dari Ibu Rina dari Balai Bahasa Provinsi, mana ini ya? Pokoknya dari Balai Bahasa bahwa kami belum memakai SLIM karena belum ada fasilitas. Nah ini mungkin tadi sama ya, sudah dijawab oleh Pak Anang. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan ke pimpinan hasil dari kegiatan ini dan nanti juga ada videonya ya. Jadi mungkin bisa di-share ke pimpinannya. Terus terakhir ini dari Ibu Ade Irma dari LPMP Banten, bahwa LPMP Banten perpustakaannya baru bangun dari tidur panjang ya. Insya Allah kami akan berusaha lebih baik. Baik, mungkin itu Pak Anang diskusi kita. Ya mungkin teman-teman Bapak Ibu ini banyak yang bingung tadi mungkin di awal Sikoper ini mungkin dianggap aplikasi baru, tapi bukan aplikasi baru Bapak Ibu. Jadi ini adalah sistem yang mengintegrasikan aplikasi yang udah ada. Mungkin untuk penutup silakan Pak Anang bisa menyampaikan statement penutupannya dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Silakan Pak Anang. Baik, terima kasih Mas Amir dan Bapak Ibu semua. Jadi pada intinya kami ingin membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan layanan perpustakaan di satuan kerja Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin minggu depan kami juga akan melakukan diskusi secara daring. Mungkin nanti teman-teman dari perpustakaan akan menyampaikan hal teknis yang terkait pengoperasian SLIM maupun repositori. Nah ini mungkin nanti kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk ikut serta dalam diskusi lanjutannya gitu. Jadi kami rencananya memang setiap minggu ada agenda yang intinya membantu Bapak Ibu dalam pengoperasian dan input data dalam aplikasi yang kami sudah bangun gitu. Intinya seperti itu. Dan karena waktu juga yang membatasi kita, kami mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan diskusi ini ada kurangnya, dan kami juga sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon Mas Amir dan tim, teman-teman yang hadir dalam webinar ini tentunya diberikan sertifikat dan diberikan aksesnya untuk dapat langsung komunikasi dengan kita sehingga mereka lancar dalam komunikasinya. Jadi mungkin salah satu cara kita masukkan dalam grup WA. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum meninggalkan ruangan, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir, dan tadi yang belum bergabung ke WA, silahkan Bapak Ibu bisa mengirimkan datanya via email ke kami ya di perpustakaan@kemdikbud.go.id. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.